di KPU itu suka dukanya pasti ada ya. Tugas dan cinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur KPU, kembali lagi bersama podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Perkenalkan, saya Feby Permata yang akan menemani sedulur KPU semua dalam episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama narasumber yang istimewa, yaitu Ibu Ana Siti Hasanah yang saat ini menjabat sebagai sekretaris di KPU Kota Cirebon. Kita akan mendengarkan perjalanan karir beliau, suka dan duka selama bekerja di Sekretariat KPU Kota Cirebon, hingga pesan penting yang pastinya dapat menginspirasi kita semua. Yuk langsung aja kita sambut Ibu Ana Siti Hasanah. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Gimana Mbak Pepi kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama hari ini. Pertama-tama boleh dong Bu diperkenalkan secara singkat dengan sedulur KPU semua yang menonton podcast ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur KPU. Saya berkesempatan untuk podcast di KPU Kota Cirebon. Nama saya Ana Siti Hasanah. Sekarang menjabat dipercaya menjadi sekretaris KPU Kota Cirebon. Mungkin itu aja perkenalannya Mbak Feby. Baik, Ibu bisa diceritakan nggak sih gimana awalnya perjalanan karir Ibu ini hingga bisa berada di posisi yang sekarang? Oh iya, jadi perjalanan Ibu itu memang banyak Lika-liku. Bukan panjang ya ceritanya. Jadi waktu itu tahun 2002 bulan November, Ibu ditempatkan di perwakilan KPU, kalau dulu sebelum KPU ya. Soalnya Ibu sebelumnya itu di Pemda. Jadi pas tahun 2023 bulan Maret, Ibu beralih status dari pegawai negeri daerah menjadi, kalau waktu itu namanya pegawai organik KPU. Jadi setelah ikut tes alih status, Ibu lulus, baru Ibu jadi pegawai KPU. Dan setelah Ibu alih status dari Januari 2023, jadi sebelum Ibu bekerja di KPU Kota Cirebon, Ibu dari 2002 November sampai 2023 bulan Maret, Ibu bertugas di KPU Provinsi Jawa Barat. Setelah itu Ibu dapat tugas pada tanggal 9 Maret 2023, waktu itu pelantikannya, Ibu ditempatkan di sekretaris KPU Kota Cirebon. Sebelumnya Ibu kabagul di KPU Provinsi. Jadi memang panjang ya ceritanya. Jadi dari 2023 bulan Maret sampai sekarang Ibu ditempatkan di KPU Kota Cirebon, dipercaya menjadi sekretaris KPU Kota Cirebon sekaligus sebagai kepala sekretariat KPU Kota Cirebon. Mungkin itu singkatnya Mbak Feby. Ya ternyata perjalanannya luar biasa sekali ya Bu ya. Kalau nih sekarang kan jadi sekretaris di KPU Kota Cirebon sebagai pemimpin gitu ya Bu ya. Gimana perasaan Ibu saat memimpin di sekretariat sekaligus bekerja sama dengan jajaran komisioner? Ya. Tadinya juga Mbak Feby Ibu agak sedikit bisa enggak ya.
Soalnya di menjadi sekretaris KPU itu kan kita itu harus bagaimana kita terhadap komisioner, Iya. terus setelah itu kita bagaimana ke instansi terkait, kan kita juga di KPU itu kita juga kan butuh dukungan dari Pemda setempat, terus sekretariat, bukan sekretariat, maksudnya gini, instansi yang terkait dengan KPU gitu. Jadi kita juga bagaimana ke eksternal dan di dalam. Jadi karena di KPU itu ada sekretariat dan komisioner. Jadi kalau komisioner itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Jadi satu periodenya 5 tahun sekali. Kalau kita sebagai sekretariat bisa aja kan seperti Ibu bisa aja sampai kita pensiun di sekretariat kesekretariatan. Jadi kita kalau kita juga harus benar-benar memfasilitasi komisioner ya, bagaimana itu, tapi tetap kita harus sesuai aturan yang ada. Mungkin itu aja Mbak Feby. Tapi sejauh ini berjalan dengan lancar ya Bu? Ya. Alhamdulillah selama ini kemarin kita setelah pemilu terus pilkada kita berjalan dengan lancar. Mungkin itu juga kita ada kerja sama yang baik ya dengan dengan para pimpinan yang ada di Kota Cirebon gitu. Jadi poin pentingnya tuh kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik dan saling, jadi di antara tugas-tugas beliau juga kita harus mendukung ya. Jadi apa yang yang beliau perintahkan, apalagi hasil pleno, jadi kita harus memfasilitasi. Mungkin itu aja. Iya, oke Bu. Jadi kalau selama menjabat itu kan pasti ada juga suka dan dukanya. Boleh diceritain nggak tuh Bu, apa aja sih suka dan duka yang Ibu alami khususnya saat berada di KPU Kota Cirebon ini? Iya. Jadi memang di KPU itu suka dukanya pasti ada ya, di tempat kerja yang lain juga. Apalagi kalau kita menghadapi tahapan. Jadi kita harus benar-benar membagi waktu bagaimana kita dengan keluarga, apalagi Ibu kan jauh keluarga di Bandung. Jadi tadinya bisa pulang seminggu sekali, jadi pas tahapan tuh harus menyesuaikan dengan tahapan. Apalagi waktu tahapan pemilu dan pilkada itu, kita itu kan tidak ada hari libur ya. Jadi tidak ada merah ya, tanggal merah. Jadi semuanya itu Sabtu Minggu juga kita kalau tahapannya lagi berjalan, kita tetap masuk, bisa aja kita sampai malam, karena di KPU itu ada istilah 2359. Jadi kalau ada kegiatan itu ditutup sampai jam 2359. Otomatis kita jam 12 malam, tengah malam tuh masih berkegiatan di kantor. Jadi memang kita kalau lagi tahapan berjalan, tahapan pemilu atau tahapan pilkada, jadi kita harus harus dinikmati gitu ya, harus dinikmati. Terus kita tetap harus jaga kesehatan, sama teman-teman harus saling bekerja sama, saling mengerti. Mungkin itu aja Mbak Feby. Iya, kondisi jauh dari keluarga juga. Iya, itu. Jadi ada istilah antara tugas dan cinta ya. Iya, dan cinta ya Bu ya. Oke, kan setelah melihat kembali perjalanan karir yang sudah Ibu lalui nih, kira-kira pelajaran apa sih yang paling berharga dan Ibu ingin bagikan ke generasi berikutnya atau ke teman-teman semuanya? Iya. Jadi Ibu itu dari 2002, sekarang 2005 ya. Berarti udah 32 tahun ya. 23 ya. Sekitar 32
kurang mungkin ya. Jadi mungkin Ibu titip pesan kepada anak-anak Ibu, karena kan usianya seperti anak Ibu yang apalagi yang baru masuk CPNS dan adik-adik itu. Jadi yang satu terutama kita harus selalu bersyukur ditempatkan di KPU. Terus kita harus dinikmati. Kalau enggak kan, jadi kita tuh jangan membanding-bandingkan dengan di tempat lain gitu, jangan ya. Jadi lain gitu ya. Jadi kita nikmati aja tupoksi yang ada di KPU, dan kita harus terus belajar, mungkin itu. Jadi apalagi kita di KPU itu kan ada komisioner, jadi nanti kita harus attitude-nya tuh benar-benar terjaga ya, bagaimana kita bersikap ke pemimpinan, terus kita harus bersikap gimana di sekretariatan kan. PNS dan pegawai yang ada di KPU itu jadi dua ya, satu harus gimana kita ke sekretaris, kasubag, dan yang kedua kita juga harus memfasilitasi dan bagaimana kita menjalankan tupoksi sesuai divisi masing-masing. Jadi kita juga tidak boleh kalau di KPU itu harus kerjasama ya. Jadi tidak boleh masing-masing. Oh ini kayak Bapak Ibu umpamanya di teknis. Oh ini Kadip Datin. Jadi saling harus bantu ya. Jadi harus bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai divisi lain kerja sampai malam. Kita mah bukan divisi, nggak boleh begitu kalau di KPU. Jadi harus betul-betul kata Ibu juga dinikmati dan disyukuri. Jadi kalau itu Ibu juga kemarin pertama-tama kali ke Kota Cirebon, bingung ya. Tapi setelah ya dijalani dengan dengan penuh syukur dan itu, jadi alhamdulillah kan sampai Ibu mau pensiun gitu ya di Kota Cirebon. Mungkin itu aja. Oke. Sebagai penutup nih Bu, ada pesan dan harapan Ibu untuk seluruh jajaran di Sekretariat KPU Kota Cirebon. Iya. Jadi Ibu titip pesan, apalagi Ibu sebentar lagi akan purna tugas. Jadi kepada seluruh sekretariat yang ada di pegawai yang ada di Sekretariat KPU Kota Cirebon, Ibu titip jaga attitude, terus kita harus lebih meningkatkan lagi kerjasama antara subbagian, antar divisi. Jadi tetap harus jaga kekompakan, bagaimana kita menghadapi ke komisioner, bagaimana kita ke sekretariatan. Jadi yang penting kita harus ada attitude dengan mereka, jadi jangan sampai kita terjadi perbenturan dan saling jadi harus saling mendukung gitu. Jangan sampai gini ya, itu kan. Jadi biasanya kalau terjadi apa-apa ada sengketa di itu tuh biasanya di dalamnya itu tidak saling mendukung. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih maju lagi di KPU Kota Cirebon. Dan nanti nitip, karena kemarin kita pilkada itu alhamdulillah tidak ada PSU. Jadi kalau kemarin waktu Ibu masih di provinsi kan selalu ada PSU. Jadi mudah-mudahan nanti kita bertahan di periode berikutnya, kalau ada pilkada atau pemilu kita itu tidak akan ada PSU. Dan sekali lagi jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan harus terus belajar. Apalagi sekarang kan kita dikasih 5 CPNS, mudah-mudahan kedepannya di Kota Cirebon itu semakin kuat. Itu aja mungkin. Amin. Ya, terima kasih Bu. Pastinya pesan dan harapannya itu akan kami jadikan semangat dan motivasi siap. untuk kedepannya. Ibu, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Ibu Ana Siti Hasanah Esos. Pastinya
banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan karir Ibu, pengalaman selama memimpin di KPU Kota Cirebon, hingga pesan berharga yang sudah beliau sampaikan tadi. Semoga apa yang dibagikan dalam episode kali ini dapat memberikan inspirasi serta motivasi bagi kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan episode podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube KPU Kota Cirebon. Sampai jumpa di episode berikutnya.